Untuk yang baru mau mulai usaha, mulailah, jangan banyak mikir, yang penting lakuin aja dulu. Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan melakukan kegiatan wawancara di salah satu UMKM, yang dimana UMKM ini adalah mungkin salah satu faktor penunjang kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan berkantor. Karena di sini saya akan mewawancarai sebuah toko fotokopi yang bernama Almira Fotokopi. Boleh dilihat. Nah ini. Nah, untuk lokasinya ada di Taktakan, tepatnya di Jalan Takari, Taktakan Gunung Sari, di Kota Serang, Provinsi Banten. Perkenalkan, saya Fatih, mahasiswa Universitas Primagaha, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dari mata kuliah Kepemimpinan Bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Yusuf Hekmatyar MPD. Mungkin tanpa lama-lama, langsung saja kita ke wawancara ke narasumbernya. Oke, kita langsung saja ke narasumber nih. Salam kenal, Pak. Boleh perkenalkan terlebih dahulu, saya berbicara dengan Bapak siapa dan sebagai apa gitu? Saya Asrof, pemilik UMKM Almira Fotokopi. Oh, Bapak Asrof. Bapak Asrof. Pak, boleh diceritakan perjalanan UMKM ini berdirinya sejak kapan dan bagaimana gitu lika-liku sampai saat ini? Awal mula berdirinya toko ini tuh ya mungkin ikut-ikutan ya, karena dulunya saya sebagai karyawan di fotokopi di daerah Tiga Raksa juga. Terus akhirnya saya termotivasi untuk membuat atau mempunyai toko sendiri lah gitu, daripada ikut orang terus nggak ada kemajuan, jadi ikut orang tuh saya sudahin, buka sendiri. Oh, buka sendiri. Nah, dari perjalanan sebelum buka kan itu pasti banyak pertimbangan gitu. Kenapa sih milihnya fotokopi gitu? Kan ada kayak anak muda itu identiknya dengan kayak buka kopi shop dan lain sebagainya gitu. Kenapa seorang Bapak Asrof yang masih muda nih bisa bergelut dan membuka usaha fotokopi gitu? Mungkin salah satunya itu pertama faktor nggak kena cuaca panas ya. lebih adem gitu, lebih santai juga. Terus kalau dibilang kebanyakan anak muda itu kayak buka coffee shop atau kayak tempat-tempat yang buat nongkrong-nongkrong gitu kan. Karena saya mempunyai keahlian di bidang ini. Jadi kemungkinan kalau misalkan dulu saya punya keahliannya tentang di coffee shop gitu, mungkin saya juga mengikuti tren lah gitu. Oke, mungkin lanjut nih Pak pertanyaannya. Kan apa ya, kalau kita awal mula buka usaha itu pasti orang itu, konsumen itu belum tahu kita ya. Apa sih treatment atau strategi apa itu untuk menarik konsumen gitu, dan apa gitu Bapak jaminan kepercayaan konsumen sehingga konsumen itu bisa balik lagi gitu ke kita gitu? Mungkin kalau buat papan promosi kayak diadain spanduk yang di depan gitu supaya orang tuh bisa lihat dari jauh. Terus juga kita mempromosikan ke teman-teman ya, terutama kayak teman-teman banyak yang kuliah, banyak yang masih sekolah gitu, kita tawarin kalau misalkan mau butuh print atau mau fotokopi atau bikin apa bisa kesini. Jadi teman-teman juga pasti nanti kan menginformasikan ke temennya lagi. Nah dari situ bisa membuka jalan buat banyaknya pembeli datang. Oh, strateginya berarti mulut ke mulut gitu. Wah, ini gitu. Strateginya cukup brilian gitu. Dan apa sih keinginan Bapak kedepannya dari toko ini, usaha ini, itu UMKM ini? Apa itu keinginannya, atau mungkin mau buka cabang baru, menambah karyawan gitu? Mungkin kalau keinginan ya pengennya sih toko ini berkembang gitu, ya bisa
bisa bermanfaat juga ke orang sekitar, kayak misalkan kita membutuhkan karyawan kan, bisa ngebuka lapangan kerja juga, bisa bantu saudara yang nggak kerja suruh kerja di sini. Terus juga pengennya ya bisa dibilang pengen buka cabang lagi, diperbanyak cabang gitu. Oke, mungkin terakhir nih Pak, pesan dan kesan untuk anak muda yang belum mulai dan masih banyak pertimbangan nih, bisa meyakinkan. Jadi kalau saya itu ya mulai aja dulu gitu. Apa sih? Boleh kasih ke. Kalau pesan buat anak mudanya itu mungkin kayak jangan stop di zona nyaman lah. Kebanyakan anak muda zaman sekarang itu milih kerja tapi terus-terusan jadi karyawan. Jadi kita tuh harus ada peningkatan. Yang tadinya kerja ikut orang, kita usahain semaksimal mungkin buat mempunyai sendiri, karena lebih enak punya sendiri ya, walaupun banyak rintangan-rintangannya gitu, banyak lika-likunya juga. Oke, mungkin itu perbincangan kita dengan salah satu owner UMKM yang wah begitu luar biasa perjalanannya, penuh tantangan, penuh rintangan, namun tidak pantang menyerah. Wah, terima kasih nih Bapak Asrop atas Iya. waktunya. Terima kasih, sukses selalu. Ya, siap. Dan jangan lupa untuk teman-teman anak muda, untuk yang baru mau mulai usaha, mulailah. Jangan banyak mikir, yang penting lakuin aja dulu. Terima kasih.